Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul dan mengikuti acara rutin di Pusdai dalam kajian Selasa pagi bersama Bapak Kiai Haji Amin Baitudin. Insya Allah pada kesempatan pagi ini temanya adalah tasawuf dalam rasmi Itibar, kurang lebih itu. Jadi kita masih suasana Idul Adha, kita gali lebih dalam lagi tentang makna dan filosofi Idul Kurban secara mendalam. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الذي جعلنا من المحسنين والذي جعلنا من الصابرين والذي جعلنا من الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Al-ayah sadaqallahul azim. Mari kita bersama mengawali majelis yang mulia ini dengan membuka sama-sama munajat kepada Allah dengan harapan munajat ini kita semua diberikan keberkahan, berkah dalam kesehatan kita, berkah dalam ilmu kita, berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam hidup kita, dan juga berkah seluruh keturunan kita, sehingga berkah itu akan menampakkan kemanfaatan baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Ala hadhini ala hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habib Allah. Ya Nabi salam alayk, ya Rasul salam alayk, ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. Ishfa' ummataka ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana fi hadal majlis وبشفاعة رسول الله بشفاعة القرآن وكرامة القرآن ومعجزة القرآن وببركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شيخ وشيخنا وشيخ مشايخهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Barusan kita telah menyandarkan ilmu kita kepada para guru-guru kita, dan insya Allah sandaran guru-guru kita sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan inilah yang disebut dengan ilmu bersanad. Jadi mencari ilmu gampang, mencari pinter gampang. Yang susah itu untuk menjaga keberkahan dan kemanfaatan. Menjaga keberkahan dan kemanfaatan itu adalah menjaga akhlakul karimah. Salah satu akhlakul karimahnya talamid
atau santri ketika belajar pertama ya sandarkan, tentu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita sandarkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tadi. Kemudian yang ketiganya, sandarkan ilmu ini kepada masyayikh, guru-guru kita. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Ya, kita menyampaikan hadiah Fatihah. Karena Fatihah ini merupakan doa yang ketika setiap manusia membaca Al-Fatihah, pada saat berhenti para malaikat mengatakan amin. Ya, tanpa dirasa tadi Bapak Ibu doanya, Fatihahnya diaminkan oleh para malaikat. Luar biasa, yang berdoanya orang-orang salih-salihah, yang mengaminkannya makhluk yang suci, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk mengijabah doanya. Inilah konsep tasawuf. Orang bicara tasawuf tetapi terkadang lupa bagaimana akhlak itu. Maka bicara tasawuf tidak lepas daripada akhlak. Bicara akhlak sesungguhnya adalah tasawuf. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad itu disampaikan, apa sih tasawuf itu? Inna tasawufa kullahu lahuwal adab. Setiap orang yang memiliki prinsip tasawuf, maka dia dalam perilaku apapun memiliki etika. Al-adab itu akhlak. Ya, jadi saat ini Bapak Ibu sedang berada di majelis ilmu. Maka bagaimana supaya majelis ilmu ini beretika, beradab? Adab itu adalah akhlak. Ya. Kemudian adab itu bisa juga diartikan dengan keindahan. Adab itu juga bisa diartikan dengan muradif, makna sinonim, al-jamil, ya, keindahan. Maka orang yang berakhlak hidupnya menjadi indah. Orang yang berakhlak menampilkan nilai-nilai dari seluruh organ tubuhnya, menampakkan kedamaian. Lisannya dia akan mendamaikan sesama karena indah lisan yang keluar. Qaulan layyina, qaulan karima, qaulan saqila, qaulan sadida, qaulan 7 kaulan, maisuro dan seterusnya. Telinga orang yang memiliki akhlak, dia akan menyimak, mendengarkan hal-hal yang sifatnya positif dan menutup diri menghindarkan dari hal-hal yang negatif. Akhlaknya orang yang memiliki prinsip tasawuf menggerakkan tangannya menjadi tangan penolong-penolong, wasilah. Penolong hakikatnya Allah, tetapi menjadi wasilah pelantara orang-orang yang lemah menjadi tertolong. Lemah ekonomi menjadi kuat ekonomi, lemah tenaga menjadi kuat tenaganya, lemah ilmu menjadi faham ilmunya, lemah dalam kesendirian maka akan menjadi kuat dalam berjamaah kolektif. Ini yang disebut dengan tangan. Akhlaknya orang yang memiliki nilai-nilai tasawuf, karena akhlak itu adalah tasawuf, maka dia akan menampilkan gerakan kelopak matanya, memandangkan, memancarkan kepada ayat-ayat yang menggairahkan, yang menambahkan nilai-nilai ketakwaan, menaikkan nilai-nilai keimanan. Maka mata, dua kelopak mata ini memandang ayat-ayat yang menyebabkan tumbuh kembangnya iman dan amal salih. Pandangan mata dipandangkan kepada ayat-ayat kauniyah atau ke ayat-ayat alamiah. Apa itu bentuknya? Alam sekitar kita menjadi ayat-ayat kauniyah atau alamiah bagi orang-orang yang memiliki nilai akhlak ataupun tasawuf. Dia mampu mengambil nilai-nilai dari alam semesta ini. Tidak jauh-jauh ketika kita melihat kulit kita dari usia yang masih muda, 17 tahun, 25 tahun, dan saat ini usia kita berapa? 15 tahun. Ya.
Lebihnya dikit, cuma 20 tahun. Apa yang terjadi pada kulit kita, kita dilihat ibrah, pelajaran. Oh, ternyata dulu waktu masih muda begitu halusnya kulit saya. Sekarang usia 70 tahun lebih dikit, kok begini kulitnya? Ibrah. Ada pelajaran yang mengangkat nilai-nilai, menjadikan orang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat. Akhlaknya orang yang memiliki nilai-nilai tasawuf, maka dia akan selalu perutnya diisi dengan makanan, minuman halalan thayyiban. Antara halal thayyib akan memancarkan keberkahan. Apa sih berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khairi min khair, tambahnya kebaikan di atas kebaikan. Bapak dan Ibu datang di majelis ilmu, di majelis taklim, dari rumah sendirian datang ke masjid, majelis taklim, ketemu sama saudaranya, sama temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa dirasa Bapak Ibu mendapatkan 3 nilai dimensi kehidupan yang menyejukkan kehidupan, membahagiakan kehidupan. Apa dimensi yang ada pada kalimat salam? Tahu Bapak Ibu? Dimensi apa yang Bapak Ibu tahu tentang salam? Makanya Nabi mengatakan afsyus salam, tebarkan oleh kalian semua salam. Tebarkan kedamaian oleh kalian di antara kita. Afsyus salam wasilil arham. Itu di antaranya orang-orang yang yadkhulunal jannata bisalamin aminin. Mereka orang-orang yang akan masuk surga dengan aman, sentosa, damai, sejahtera. Salah satunya afsyus salam, yang menyebarkan salam. Hadis ini dibaca sering oleh kita, hadis ini sering diingat oleh kita, hadis ini dihafalkan oleh kita. Bagaimana nilai-nilai dimensi salam itu dalam kehidupan untuk diri kita? Ayo, siapa yang sudah memahami nilai dimensi salam? Pak Haji, apa yang sudah? Nggak apa-apa, diskusi saja. Hah? Iya. Apa di dalam dimensi kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 dimensi di sana. Dimensi kedamaian, dimensi kasih sayang, dimensi keberkahan. Tanpa dirasa begitu masuk pintu Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, satu demi satu memberikan kedamaian, memberikan kasih sayang, memberikan keberkahan yang tentunya di jalan tidak pernah terjadi. Maka orang yang majelis ilmu ini sangat tinggi pahalanya. Fi kulli khatwatin hasanah, orang yang setiap datang untuk mengikuti menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, setiap langkahnya fi kulli khatwatin hasanah, kata Nabi. Setiap langkahnya kebaikan demi kebaikan. Siapa yang paling jauh dari Bustari ini? Dari Sumedang, luar biasa. Fi kulli khatwatin, kalau Bapak melangkahkan kaki diganti dengan kendaraan, putaran bannya itu fi kulli khatwatin, dengan putaran ban, itu hasanah. Duduknya orang yang sedang di majelis ilmu merupakan orang yang paling mulia dibandingkan ibadah semalam suntuk. Melihatnya Bapak Ibu kepada wajahnya orang-orang alim. Saya bukan orang alim ya. Ya, kebetulan saya diamanati untuk ngisi. Saya jauh daripada orang alim. Saya jauh daripada orang yang ahli ilmu. Ya. Nadrul alim ibadah. Melihat wajahnya orang alim itu sudah ibadah. Paling tidak Bapak Ibu ketika ketemu dengan ajengan, dengan ulama, dengan kiai, nggak mungkin ngomong kotor, nggak mungkin membuka aurat.
itu kemuliaan. Maka dimensi ketemu dengan sesama itu dimensi kedamaian. Assalamualaikum. Kita sebagai orang muslim harus mampu, orang muslim ini karena beragama Islam. Islam agamanya, yang memeluk agama Islam disebut muslim. Maka orang Islam yang sudah menjadi muslim harus mampu afsus salam, menyebarkan kedamaian. Kalau hanya mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, mudah Bapak dan Ibu. Sama dengan halnya man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Itu maknanya. Makanya di dalam syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid itu mengandung makna la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. La ma'buda illallah, tidak ada zat yang diibadai illallah kecuali Allah, dengan kalimat, kata anak santri, huruf istisna, illanya itu. Makanya sering para ahli tasawuf memahami kalimat la ilaha illallah, ada kalimat nafi, ada kalimat istisna, ada kalimat yang di musbatnya ditetapkan. Kalau kalimat ini la ilaha illallah dihilangkan kalimat nafinya, apa kalimat nafi itu? La ilaha, hilang. Maka terucap menjadi apa? Terucap masih bisa. Apa kalimatnya menjadi? Illallah. Makanya kalimat ini kemudian disebut kalimat tahlil untuk mengagungkan Allah. Setiap pertemuan-pertemuan kita harus mampu bersama untuk membiasakan diri riyadhah, mengagungkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iramanya silahkan. Itu yang penting adalah memantapkan nilai-nilai kalimat tauhid. Bukan sekadar Allahu Akbar, apalagi mohon maaf di pinggir jalan mengucapkannya. Mampukah orang yang di pinggir jalan dengan semangatnya begitu tinggi kemudian memahami nilai-nilai? La ilaha illallah dihilangkan kalimat nafinya. Nafi itu mentiadakan. Kemudian tinggal terbaca illallah. Kalimat illallah dihilangkan huruf istisnanya. Kalimat yang mengeksepsikan, kata anak santri, istisna itu yang mengecualikan. Bapak Ibu kumpul di sini, ada satu yang ahli IT-nya. Tidak ada semuanya yang ahli IT, kecuali Pak Haji Edi. Kan begitu? Semuanya ngaji, tidak ada yang ahli IT, illa. Nah, gitu kata anak santri ya. Kecuali mengeksepsikan dari semua jamaah yang di sini ada yang ahli IT. Nah, illallah. Kalimat illallah dihilangkan huruf istisnanya, masih terbaca. Masih. Apa dibacanya, Pak? Illanya hilang. Allah, Allah, Allah. Makanya menjadi zikir. Sebagian ahli thariqat zikirnya setiap nafas yang dihembuskan Allah, Allah. Nih, Bapak Ibu, ngaji tasawuf. Sudahkah pada posisi sampai di sini belum? Ya lagi belajar, kita berproses ya. Setiap nafas yang kita keluarkan Allah, 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 Allah. Orang
orang yang setiap nafasnya mengeluarkan ismul a'zam. Di dalam Al-Quran ada disebut walillahil asma'il husna. Di dalam Al-Quran itu bagi Allah ada nama-nama yang baik. Walillahil asma'ul husna. Ada nama-nama yang baik. Nah, nama-nama yang baik itu apa? Yang kita kenal dengan tis'una wa tis'ah, 99. 99 hafal semua ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Sudah, lanjutin nanti di rumah. Waktunya nanti ya. Kalau kayak gitu kan tinggal kalau yang belum hafal hafalin aja gitu kan. Insyaallah. Jadi kita bicara tasawuf sebagaimana tema yang ada di sini setiap Selasa pertama tasawuf. Yuk kita bersama proses ya, diproses diri kita. Sama halnya ibu-ibu mau memproses terigu pengen jadi roti, harus diproses. Badan ini wahai si Ahmad, wahai Amin, wahai Khadijah, wahai Salamah, wahai Fatimah, jadilah badanmu ini diproses menjadi seorang manusia yang memiliki nilai-nilai tasawuf. Dengan cara apa? Proses kamu belajar. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tidak dengan ilmu pengetahuan, wa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka aktivitasnya, amalnya itu la tuqbalu, tidak akan diterima. Membuat roti kalau tidak dengan ilmu, ya proses ilmu membuat rotinya, jadi nggak rotinya, itulah tuqbal, tidak akan bisa. Bapak ibu mau masukkan anaknya ke sekolah, ke kampus, tidak memenuhi syaratnya karena syarat itu ilmu, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh via kampus atau sekolah, la tuqbal, tidak diterima. Maka hidup ini diproses menjadi alim, menjadi sufi, menjadi al-faqih, menjadi al-hafiz, menjadi al-qari, ya, menjadi apa lagi, keahlian-keahlian. Ya kita ini sudah ahli apa? Kira-kira ahli apa kita dijulukinya? Al-Hafiz, menjadi hafiz Quran, Al-Ikhlas, satu surat hafiz. Iya. Ya namanya juga Al-Hafiz, bisa jadi Al-Quran, surat Al-Ikhlas hafiznya. Kalau anak-anak kita para santri hafiz 30 juz, alhamdulillah. Saya pun tidak ketinggalan, sekalipun aki-aki dan ini. Saya hafal hafiz, bukan juz 30, tapi satu surat Al-Ikhlas hafiz. Harus bangga. Ya, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Jangan, saya nggak hafal Quran. Kunaun gitu, tak hafal kumaha gitu. Ya, tak kumaha aku tuh mah ada taman awai dulu kan. Ya, masya Allah. Disyukuri, ya, disyukuri saja. Allah memberikan hafal Quran di Al-Ikhlas, alhamdulillah. Allah memberikan ilmu hafal kita Al-Quran, surat Al-Fatihah, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan syukur kita menghafal surat Al-Fatihah, bersyukur menghafal Al-Ikhlas, sudah hafal alhamdulillah, bersyukur, ditambah oleh Allah la azidannakum, karena kamu bersyukur kepada Allah, sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal Al-Ikhlas, berterus
bersyukur, Allah tambahkan hafal surat Al-Waqiah, Allah tambahkan hafal surat Yasin, Allah tambahkan surat Al-Muluk, Allah tambahkan surat Al-Kahfi, Allah tambahkan surat yang lainnya. Ya, namanya syukur kan? Makna syukur itu maknanya semua apa yang dilakukan itu, syukur itu maknanya melaksanakan atau menggunakan seluruh potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat, Bapak Ibu, saya kalau mengatakan rezeki, apa yang terbayang sama benak Bapak Ibu? Apa rezeki itu? Kalau dulu mungkin uang, sekarang udah nggak apa-apa. Termasuk dengan bisa kita kesini sudah rezeki juga. Rumah kita kesini terus. Bedanya yang sudah ikut ngaji ya begini, hebat, pinter. Fadlu min Allah, hadza min fadli Rabbi. Yang namanya nikmat itu karunia dari Allah. Bukan uang, bukan real, bukan dolar. Rizki itu sehat adalah rizki, punya ilmu adalah rizki, punya keturunan adalah rizki, punya pasangan adalah rizki. Bisa datang ke sini rizki. Semua punya teman yang soleh solihah ini semuanya berdampingan, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, solihah semua, solih semua, rizki. Punya suami yang soleh, punya istri yang solihah, rizki. Iya. Bisa beribadah dengan leluasa, rizki. Itulah ya Bapak Ibu. Maka kalau kita bersyukur itu artinya menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian semua kafartum itu apa? Apa sih kufur itu? Menutup diri dari nikmat Allah, tidak menggunakan nikmat Allah. Pahamannya kita mengingkari kufur kafir. Anggapannya sama dengan, makanya saya sih menghindari dengan istilah kafir. Kafir itu ketika disandarkan kepada seseorang, saya selalu menghindari mengatakan kafir kepada mereka. Kalau ke Indonesiaan disebutnya non muslim, supaya tidak tersinggung. Bayang tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya tetangga Kristen atau Konghucu atau Buddha atau Hindu. Pernah nggak Bapak Ibu mengatakan, hei kafir? Pernah belum? Enggak. Masih bagus. Iya. Ini bedanya Bapak Ibu. Pengajian majelis taklim apa? Majelis taklim apa namanya? Ya. Jangan pakai lansia lah. Yes, pengajian saja lah. Pakai lansiaan. Soalnya saya ditelepon ada pengajian Selasa. Nggak usah lansiaan. Semangatnya muda semua ini. Nah, gitu ya. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu ya, setelah pengajian hari Selasa gitu aja lah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian semua menutup nikmat Allah, Allah kasih umur kepada kalian ditutup dengan foya-foya. Allah kasih kesehatan kepada kalian ditutup dengan kesenangan dunia. Allah kasih mata bisa melihat, tidak pernah untuk melihat ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Allah kasih bisa tangan bergerak, Allah kalian tutup, tidak pernah bisa menolong kepada sesama. Itu mana kufur. Jadi kufur itu bukan berarti mengingkari, tapi maknanya menukik kepada apa yang kita lakukan. Punya kesempatan tidak pernah digunakan untuk mengaji. Alhamdulillah kita hari ini bersyukur. Mengaji ini bagian daripada syukur kita kepada Allah. Salat 5 waktu itu bagian syukur kita kepada Allah. Salat 5 waktu pahalanya bukan untuk Allah, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk anak. Pahala yang dilakukan 5 kali 24 jam siklus waktunya akan kembali kepada yang melakukannya. Jangan dianggap, wah kalau nggak sholat saya dimasukin neraka, kalau nggak sholat saya nanti. Bukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum.
Jika kalian semua berbuat baik, kebaikan itu untuk kalian semua. Inilah momentum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disampaikan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Nabi Allah Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Maknanya kalimat itu, ayat-ayat itu apa? 85-86 tahun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menunggu anak tercinta dari istrinya Siti Hajar, juga belum ada tanda-tanda kehamilan, dan baru pada usia Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 85 atau 86 tahun dalam sejarah itu baru dikaruniai seorang anak. Bapak dan Ibu, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Yang sudah sangat populer adalah yang dibacakan tadi ayatnya. Makanya ada relevansinya. Saya suruh baca ayat itu bukan sekedar baca ayat. Perspektif Idul Kurban dalam perspektif ilmu tasawuf. Apa yang diambil oleh kita Bapak dan Ibu? Ketika Nabi Allah Ibrahim, orang yang sangat bersyukur kepada Allah, apapun dikembalikan kepada Allah, punya harta dikembalikan kepada Allah, punya jabatan dikembalikan kepada Allah, punya popularitas dikembalikan kepada Allah, maka wajar dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Ini Bapak Ibu. Sampai puncaknya beliau mengatakan kepada sosok malaikat yang menjelma dengan manusia karena ta'ajjub, karena sangat mengaguminya kepada Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan itu yang namanya harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, saya serahkan kepada Allah, pun anak pun akan saya serahkan ketika Allah memerintahkan. Maka tanpa terasa ketika sudah lahir, pada saat itu belum punya anak Nabi Ibrahim, maka ketika anaknya sudah lahir dan anaknya sangat lucu, anaknya cerdas, anaknya sangat macam-macam dengan lingkungan yang bisa mendamaikan, ketenangan, qurrata a'yun dalam bahasa Al-Qur'annya, qurrata a'yun, perilaku anak yang bisa menenangkan hati kedua orang tuanya. Bagaimana hari ini kita mampu mengantarkan qurrata ayun, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, dzurriyyatan salih, keturunan yang bisa menampilkan nilai-nilai kemaslahatan, kebaikan. Mana salih dan thayyib itu adalah makna mustarak, apa makna sinonim, muradif. Maknanya sama, salih baik, thayyibah baik. Tetapi baiknya pada kata salih, baiknya kata thayyib berbeda. Inilah pentingnya belajar ilmu dengan ilmu alat kalau membaca tafsir. Saya sering mengatakan membaca ilmu kitab kuning, ini kitab gundulan yang saya baca ya, kitab gundulan itu minimal nahwu, shorof, mantek, balaghah, usul fikih, kaidah fikih, i'jazul Quran, lughah, asbabun nuzul, ya itu harus memiliki minimal 13 disiplin ilmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah dikaruniai anak, kemudian dengan kalimat yang dulu diucapkan itu baru harta, kekayaan, kedudukan, jabatan. Kalaupun saya punya anak kemudian diperintahkan oleh Allah untuk diserahkan, akan saya serahkan. Maka pada saat anaknya lahir sekitar usia 7 sampai 10 tahun, sekitar begitu usianya, falamma balagha ma'ahu sa'i, kalimatnya as-sa'i, bukan sa'i yang 7 putaran bolak-balik. As-sa'yu itu maknanya anak yang sangat indah ketika bermain dilihat oleh kedua orang tuanya, anak yang sangat menyejukkan, anak yang sangat menghibur, anak yang lucu,
Anak yang bisa mendamaikan kegelisahan, kecemasan, kegalauan orang tuanya ketika melihat anak bapak ibu, apa yang terjadi? Senang tuh. Apalagi anaknya cerdas, anaknya cantik, kalau perempuan, laki-laki ganteng, wah, sehat. Dambaan kita semua. Ini bukan sekedar bagus, cantik, ganteng lahiriah, tapi batiniahnya, dia nilai batiniahnya luar biasa. Makanya falamma balagha ma'ahu sa'i. Ini korelasinya dengan saya mengawali materi ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah kurban dalam perspektif ilmu tasawuf. Ya. Udah lewat jam 10. Saya jadi itu 10 selesai tadi. Dengan assalamualaikum kemudian mendamaikan, makna mendamaikan adalah tadi kita mampu mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik lahiriah maupun batinnya. Kafah, udkhulu fis silmi kafah. Ayat ini sudah dibaca berkali-kali oleh kita. Mampukah kita setelah menjadi muslim mengembalikan kemusliman kita totalitas taat, sami'na wa ata'na, taat kepada Allah? Ini yang harus dilakukan Bapak Ibu. Maka falamma balaghu ma'ahu sa'ya, ketika sudah pada usia bersamamu anak kecil yang namanya Ismail itu, kemudian Nabi Ibrahim berdiskusi, diskusi yang tidak pernah terjadi Bapak dan Ibu, musyawarah yang tidak pernah terjadi sampai hari ini, satu-satunya selama perjalanan dunia yang mencekam diskusi, dialog, musyawarah antara dua manusia, ya ini. Kenapa diskusinya? Diskusinya adalah pembunuhan, penyembelihan seorang anak dari orang tuanya. Kalau tidak memiliki nilai tasawuf, nilai iman, nilai kemusliman yang kafah, maka tidak akan terjadi. Tapi luar biasa Bapak Ibu, dua-duanya manusia pilihan. Kalimat yang disampaikan, ya bunayya. Ingat, dalam teori pendidikan kita hari ini tidak boleh memanggil anak itu sebagai namanya saja. Ahmad, si Fulan. Tidak. Makanya kenapa kalimat-kalimat itu akan merekam dalam saraf-saraf anak ketika ucapan lisan kita sebagai ucapan yang keras, yang kasar. Padahal Al-Quran menginformasikan kaulan layyina, kaulan, ucapan yang lemah lembut, kaulan karima, ucapan yang mulia, kaulan maisuro, ucapan yang mengandung kesenangan. Maisur, wajahnya berseri-seri. Ketika kita bicara orang tuh, aduh, itu maisur. Ketika kita bicara orang ngebayang tidak? Ketika kita mendengar ucapan-ucapan sesama muslim, hoi, kafir, sesat, itu orang kan jadi. Rasulullah tidak seperti itu. Maka diambil dari kalimat qal ya bunayya, mengandung makna dalam perilaku kehidupan kita, menampilkan nilai-nilai akhlakul karimah. Lagi-lagi adalah konsep akhlak itu adalah tasawuf di dalamnya. Tasawuf itu apa? Soft, bersih tasawuf itu. Seperti Bapak Ibu kalau sholat, sawu sufufakum, sawu sufufakum, rapatkan, luruskan. Kalau sekarang gak usah rapat-rapat. Jadi hadis ini jangan kemudian dipakai terus-terusan Bapak dan Ibu. Rapat-rapat kita ada kecemasan dalam sholat. Dengan adanya Mang Corona ini luar biasa, mengubah karakter kebiasaan. Mang Corona kita cemas ketika sholat. Kalau dekat-dekat, ya udah kita nggak usah dekat-dekat. Menjaga jarak. Luar biasa ya Mang Corona ini. Datang ke Indonesia ngomong-ngomong. Tapi itu semua ada hikmah ya. Fa'tabiru ya ulil albab. Hei Mang Corona,
Anda datang ke Indonesia menjadikan kami semua introspeksi, muhasabah, taqarrub kepada Allah. Apalagi momentum di bulan Idul Adha, Idul Hijjah ini. 4 penamaannya. Apa saja? Idul Kurban. Terus Idul Hajj. Terus Idul Adha. Terus Ayo. Satu lagi. Bu. Satu lagi, Bu. Idul Nahr. Fasalli li rabbika wanhar. Nahr. Aid artinya kembali. Kita momentum di bulan Dzulhijjah ini disebut Idul Kurban. Momentum kita kembali untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita jauh dengan Allah, dengan hubbud dunya. Ya, hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah. Senang dengan dunia, cinta dengan dunia, cinta dengan popularitas, cinta dengan kedudukan dan jabatan, menyebabkan kita jauh dengan Allah. Maka momentum Idul Kurban, dekatkan kita dengan Idul Kurban ini. Prosesnya adalah dengan penyembelihan. Idul Hajj, kembali bagi orang-orang yang memenuhi rukun Islam, menyempurnakannya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Menyempurnakan pribadi-pribadi muslimnya, prosesnya mulai daripada miqat, ihram, dari tempat-tempat yang ditentukan sesuai dengan dari perjalanan manusia menuju untuk di Mekah Al-Mukarramah. Idul Hajj, kembalinya orang-orang yang haji memenuhi ketentuan-ketentuan. Idul Adha, kenapa disebut Idul Adha? Karena sunnah afdoliyahnya memotong hewan kurban itu di waktu duha, dan sunnah melaksanakan sholat Idul Adha dimulai waktu duha. Makanya disebut Idul Adha. Disebut Idul Nahr. Di hari itu mengalirkan darah-darah sebagai simbol membunuh hawa nafsumu, membunuh karakter negatifmu, dengan cara melepaskan harta kita, membeli sapi, membeli onta, membeli kerbau, membeli domba ataupun kambing. Ada yang beli ayam. Semua itu dikorbankan semua, diudhiyahkan semua, dinaharkan semua, dialirkan darahnya. Pada hari itu tidak ada yang disukai oleh Allah kecuali orang yang mengalirkan darah hewan kurban yang disembelihnya sebagai pelaksanaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, betapa dialog yang sangat mencekam antara orang tua dengan anak. Falamma balagha ma'u sa'ya qal ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Luar biasa. Makanya ya bunayya, makanya Bapak Ibu yang perempuan manggil suaminya ya jangan namanya saja. Yang suami memanggil istrinya ya jangan namanya saja. Kan sudah dibuktikan ya Humairah. Ya Pak, punya Humairah di rumah Pak. Ya, bibirnya yang kemerah-merahan, pipinya yang kemerah-merahan. Kalau nggak merah, merahin aja. Subhanallah. Jadi kalau setiap yang dilakukan kita hayati akan menumbuhkan ketakwaan, menumbuhkan keimanan, menumbuhkan amal soleh, ingin lebih banyak. Jadi bukan seremonial kita melaksanakan kemarin
Karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji yang harusnya berangkat pun hari ini ditangguhkan karena ada corona. Ya bunayya, wahai anakku, panggilan yang sangat sejuk, panggilan yang memuliakan, panggilan yang menghormati, menghargai, sebagai ayah kepada anaknya, sebagai orang tua kepada anaknya. Sudahkah kita wahai orang tua memanggil anak-anakmu dengan konsep yang santun seperti ini, yang menyejukkan, bukan namanya. Ahmad kesini, apain? Salat. Tidak. Ya, Khalilullah makanya. Inni ara fil manam. Mulai diskusi, dialog. Kita mendengarnya gemetar Bapak Ibu membaca ayat ini. Makanya ayat Quran itu ketika dibaca muka kita bisa berubah-ubah. Bisa. Aduh. Sudahkah begitu Bapak Ibu mukanya ketika baca Quran? Karena menghayati, karena mengetahui. Iqra bil lafzi, iqra bil makna, iqra bil maksud, iqra bil amal, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kata dalam firman Allah. Apa yang dibaca? Iqra bil lafzi, enggak, bukan lafadznya saja. Iqra bil makna, maknanya berkata, harus tahu. Setelah maknanya berkata tahu, iqra bil maksud, baca tujuan ayat setiap ayat. Setelah ayat demi ayat dibaca, iqra bil amal, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya wajar kalau ada orang baca Quran suka ketawa sendiri gitu ya. Karena surga yang dijanjikan. Begitu baca neraka, kadang-kadang meneteskan air mata. Sama seperti kita dialog, ngobrol sesama manusia. Mimiknya kelihatan senang, sedih, cemas, takut. Al-Quran juga sama. Walaupun tidak ada suaranya ketika kita baca, hanya suara kita yang keluar, tapi nurani kita. Ya. Anni ara fil manam, sungguh aku telah memimpi fil manam, di dalam tidur. Ya. Apa anni azbahuk? Apa mimpinya? Aku menyembelihmu. Hanya mimpi menyembelih. Coba kalau disampaikan kepada anak yang tidak saleh, pasti merontak pastinya. Fangdur madza tara. Orang tua yang tidak egois, orang tua yang tidak merasa benar sendiri, orang tua yang tidak pernah angkuh dengan anak-anaknya, fangdur madza tara. Gimana pendapat Anda? Dosen-dosen yang tidak pernah angkuh dengan mahasiswanya, guru-guru yang tidak pernah merasa benar dengan murid-muridnya, sama muslim tidak pernah merasa benar dengan pendapatnya. Fangdur madza tara. Silakan berbeda ormas, silakan berbeda amaliyah, asal jangan berbeda akidah. Berbeda akidah pun sudahlah jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Berbeda khilafiyah, walana a'maluna walakum a'malukum. Ibu pakai baju batik-batik, Bu Haji pakai baju hijau, protes nggak? Protes nggak? Keindahan agama terus begitu. Anda silakan ormasnya apa, yang penting satu, Allahu Akbar. Nggak pernah mengusik. Ya, sekali berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Hidup kita di negara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, fangdur madza tara. Ini makna nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Qal dibaca, dijawab oleh anak yang saleh, ya abati, wahai bapakku, if'al, kerjakan. Sinyal kesolihan, sinyal kebaikan, sinyal daripada orang-orang yang soleh akan memancarkan, memantulkan kepada siapa-siapa yang soleh. Ini yang saya sebut barokah dan manfaat.
Bapak Ibu kalau pengen anak-anak cucu yang soleh solihah, pantulkan dari aktivitas kita soleh, pantulkan mata dengan kesalihan, pantulkan tangan dengan kesalihan, pantulkan telinga dengan pendengaran yang saleh, pantulkan perut dengan makanan yang halal dan thayyib, pantulkan kaki melangkah kepada hal-hal yang positif. Maka yang seperti ini akan memantulkan nilai-nilai positif berkah kepada anak cucunya. Kalau kita ingin seperti Nabiullah Ibrahim dengan Ismail, jadikan Ismail di abad milenial ini akan tumbuh berkembang di ruangan-ruangan kamar-kamar rumah kita. Jadikan Ibrahim hari ini tumbuh dalam rumah tangga kita yang menyebabkan memancarkan nilai-nilai keberkahan. Insya ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Terakhir kalimatnya minas sabirin. Orang yang makhluk yang disejajarkan dengan Allah hanya makhluk yang memiliki nilai as-sabir. Innallaha ma'as sabirin. Mudah diucapkan, ya. Sabar itu Bapak Ibu, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemungkaran, sabar dalam musibah. As-sabru 'inda ta'ah, as-sabru 'indal musibah, as-sabru tarkul ma'siyah. Imam Ghazali menyampaikan begitu. Sabar itu bukan saatnya pada waktu kita dapat musibah saja. Mang corona datang, sabar. Nggak usah gelisah-gelisah, cemas-cemas, sabar. Yang penting kita ikhtiar maksimal. Hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa wajib. Makanya sholat yang rapat itu sunnah. Karena kita tujuannya menjaga keselamatan jiwa supaya sholatnya khusyuk, jiwanya juga khusyuk. Ya enggak apa-apa, berenggang-renggang juga. Atau boleh saja di rumah, enggak apa-apa kondisi saat ini. Jumatan saja kemarin itu diganti dengan zuhur, bukan mentiadakan Jumat, tapi hukumnya dalam kondisi darurat Jumat itu diganti dengan zuhur. Jadi nalarlah, jangan ngomong kok enggak boleh Jumat. Anda itu ngomongnya hawa nafsu. Hukum sudah terarah. Ada solusi-solusi. Inna ma'al usri yusra. Wah, nggak boleh di masjid sholatnya. Bukan nggak boleh di masjid. Apalagi yang OTG, usia yang sudah lanjut. Ini kan kasihan. Kita masih muda datang ke masjid, ada orang tua. Kita memang imunnya kuat. Tapi orang tua kita ketika kita berdempetan, ketika kita sentuhan, kasihan orang tua kita. Makanya Islam mengajarkan maqasidus syariah, tujuan daripada agama itu hifdzun nafs, salah satunya dari 5 maqasid. Hifdzul nasl, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul din, menjaga agama, hifdzul nafas, menjaga keselamatan jiwa dan seterusnya. Itu tujuannya. Nah, karena itu Bapak Ibu, innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah. Yang penting kita ikhtiar. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fatammahun. Itu Nabi Ibrahim diuji. Tapi prosesnya Nabi Ibrahim tidak tidak terganggu dengan bujuk rayu setan, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Hei Ibrahim, kamu orang tua kayak gimana? Menunggu lama-lama puluhan tahun, baru usiamu 86 tahun dikasih oleh Allah keturunan. Sudah ada keturunan, kamu malah mau menyembelihnya. Kamu orang tua apa Ibrahim? Kata siapa? Jin. Ya. Allah menciptakan apa sih Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jenis setan dan jenis iblis.
setan iblis itu sifat yang bisa masuk pada jasad jenis makhluk Allah yang namanya jin dan manusia. Hati-hati, di rumah tangga kita ada iblis-iblis bergentayangan yang terlihat. Di rumah tangga kita ada setan-setan bergentayangan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kalau dengan jin, insya Allah kita bisa selesai. Kalau dengan manusia, bentuknya istri, bentuknya suami, bentuknya anak, bentuknya tetangga. Ini yang jadi masalah. Ya, Masya Allah. Makanya penting sifat Bapak Ibu. Dari sisi makna saja Bapak Ibu, iblis, ablasa yublisu iblisan. Orang sering ngomong dalam bahasa kitanya amblas. Itu dari bahasa asal usul kata iblis. Syatona itu Bapak Ibu berjalan di tempat yang tebing, tergelincir, bahaya. Mesti hati-hati. Hati-hati dengan setan, hati-hati dengan iblis, karena semuanya akan menggelincirkan, akan menarik kepada innan nafsala ammaratun bis nafsu, kepada keburukan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali dalam konteks assalamualaikum, kedamaian. Yuk tebar kedamaian. Kita dituntut untuk menjadi seorang yang memeluk ajaran Islam. Islam sudah kita dengan dasar asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah sebagai kalimat tahlil. Ada nafi, ada istisna, ada isbat. Ada yang mentiadakan, ada yang alat mentiadakan, ada yang menetapkan. Yang mentiadakan nafi, la ilaha. Hilangkan kalimat itu, masih bisa kebaca illallah. Dihilangkan huruf istisnanya, isbatnya, alat adat istisnanya, illa dihilangkan, masih terbaca Allah menjadi zikir. Yuk, paling tidak kita setiap nafas Allah. Bisakah kita konsep tasawuf itu sampai di situ? Riyadhah, latihan. Apa tujuannya? Supaya kita lebih terjaga aktivitas ini. Darah yang mengalir itu akan terbawa bujuk rayu iblis, setan jin tadi. Insya Allah dengan dikunci dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah kita menjadi tenang. Lafaz Allah dalam Al-Quran terulang berapa kali Bapak Ibu? Ini ismul a'zam. Ada asmaul husna, ada ismul a'zam. Asmaul husna, barang siapa yang menghafal asmaul husna, dia masuk surga, pintu surga kebuka. Bukan hafalnya saja, memaknai bagaimana ya Allah ya Rahman, Allah Maha Pengasih, ya Rahim. Diterapkan oleh kita, kalau Allah Maha Pengasih, kita harus memberikan kasih sayang dengan sesama, lebih-lebih kepada keluarga. Kenapa kita dengan sesama manusia angkuh, sombong, hasud, fitnah, dengki? Ini kan tidak sesuai dengan ajaran akhlak. Ya. Ada yang tahu lafaz Allah di dalam Al-Quran terulang berapa kali? Saya ngaji di sini, oh di situ ya. Kajian tafsir saya. Bapak Ibu, lafaz Allah dalam Al-Quran terulang sebanyak 2698 kali. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat An-Nas, surat An-Nas itu 2698 kali. Allah. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran saat 30 juz selesai, Bapak Ibu menggetarkan lafaz Allah itu 2698 kali. Zikir yang paling utama adalah dengan kalimat Ismul A'zam. Makanya kenapa la ilaha illallah disebut tahlil? Karena mengagungkan Allah, ada lafaz Allahnya. Kenapa orang yang mau masuk Islam disuruh syahadat? Karena ada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, ada Allahnya. Kenapa orang sholat bisa sah
dengan hanya lafaz Allahu Akbar, lafaz Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, ada Al-Fatihah sampai An-Nas, itu telah menzikirkan Ismul A'zam sebanyak 2698 kali. Pertanyaannya, berapa kali khatam dalam satu bulan? Ya, sebenarnya semuanya bisa. Yang gak bisa itu apa? Mbah malesnya itu. 30 juz itu cuman, satu juz itu cuman 3.625 kosakata saja. Kita hitung, juz 1 itu 3.624 kosakata, juz 2 3.628 kosakata, juz 3 3.630 kosakata. Jadi kalau 30 juz dirata-ratakan 3.625 kosakata kali 30 juz, Al-Quran itu memuat kosakatanya berapa jumlahnya? 110.000 kosakata Al-Quran. Kalau setiap hari kita satu hari nggak bisa baca 3.625 kosakata, sementara menggosip dengan tetangga kita berjam-jam, berapa ribu kosakata itu? Padahal Al-Quran ketika dibaca alif lam mim bukan satu kalimat, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa harfun hasanah. Setiap huruf adalah kebaikan. Berapa juta Al-Quran itu punya huruf, dikalikan lagi 10, dikalikan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini luar biasa kan Bapak Ibu. Zikir yang paling utama, aqimis salat li dzikri, salat. Yang kedua, zikir yang paling utama qiraatul Quran. Yang kedua, yang ketiga salawat. Yang keempat, kalimat-kalimat thayyibah, istighfar boleh, kalimat tasbih boleh, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi assalamualaikum, kita ini menjadi orang yang disuruh untuk masuk Islam dengan kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Jadilah seorang muslim. Sebagai seorang muslim harus menebarkan kedamaian kepada siapapun, mau muslim atau non muslim, selama itu bukan harbi non muslimnya. Iya kan? Selama tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita. Namanya kafir zimmi. Non muslim yang sama-sama menjaga, merawat, bertanggung jawab dengan proses berjalannya sistem kenegaraan. Ya, pajak, bayar pajak. Itu rumah bangun, ya mengikuti aturan. Ya kita hormati sebagai menghormati kemanusiaannya. Kalau menghormati akidah, ya berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Kan lita'arafu, kita diciptakan oleh Allah itu syu'uban, macam-macam, bersuku-suku, qabail. Tujuannya lita'arafu. Oleh karena itu mari kita damaikan. Orang yang muslim yang mampu mendamaikan disebut salamah, damai. Maka Indonesia sudah disebut Darus Salamah, bukan Darul Islam. Paham ya? Kalau Darul Islam itu proses. Uang masyarakatnya sudah mayoritas Islam, sekalipun azas negaranya bukan Islam. Tapi orang yang menduduki di negara Indonesia ini sudah mayoritas Islam, dan dia sudah menerapkan nilai-nilai Islam, sehingga ruang lingkup Indonesia ini adalah salamah, damai. Kenapa? Ya mayoritas muslim tapi kalah sama mayoritas muslim ya Pak ya, tapi kalah sama minoritas kayaknya gitu sekarang ini. Al-Islam mahjubun bil muslimin, karena orang Islam itu terhalang oleh perilakunya orang Islam sendiri, sering gontok-gontokan. Ini persoalannya. Kan saya tadi, indahnya bukan main masuk ke ruangan ini, baju berbeda-beda, nggak ada yang protes. Kenapa masalah khilafiyah diprotes-proteskan, dibesar-besarkan? Mangga khilafiyah, organisasi apapun di Indonesia
di MUI provinsi itu ada 10 organisasi damai. Jadi Bapak yang kata-kata tadi mayoritas, tapi mayoritasnya di sini cuma 10, di sini cuma 5, di sini. Nah mereka non muslim dari beberapa agama menyatu, kelihatannya besar. Maka dari ini pentingnya kita mengaji untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang khilafiyah, tidak harus diperuncing. Ya. Salamah. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Konsepnya bagaimana kita saling menyayangi dengan sesama, lebih-lebih dalam keluarga seperti halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia dengan kasih sayang dengan anaknya, dengan istrinya. Demikian juga sebagai seorang istri sayang dengan suaminya, dengan anaknya. Demikian juga sebagai anak sayang dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Dengan prosesnya bersatu padu melawan syaitan. Apa buktinya? Dengan jumrah Aqabah, jumrah ula, jumrah wusta, jumlah Aqabah. Ini umat Islam harusnya Bapak yang dilakukan. Sama-sama berbeda ormas silahkan. Yuk kita bersama melawan musuh-musuh yang memerangi, yang melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah. Tentu harus dengan sistem aturan yang ditentukan oleh ajaran agama. Kita jangan memerangi masing-masing. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhalang oleh orang Islam itu sendiri. Makanya besar iya, mayoritas iya, tapi ketika dilihat faktanya kok kayaknya bercerai-berai, mereka tertawa tepuk tangan, sorak bahagia, karena boleh Anda mayoritas, boleh Anda banyak, boleh Anda yang mumpuni dari sisi mayoritasnya, tapi ketika berbicara ini Anda bercerai-berai. Jadilah seperti lidik-lidik yang disatukan, kemudian untuk menyapu sampah-sampah yang menjadikan penyakit-penyakit, ya, penyebab penyakit-penyakit di tengah jalan, kotoran-kotoran yang tidak enak dipandang. Maka dengan lidik yang disatukan kemudian bisa menyapu. Itulah sesungguhnya umat Islam harus mulai berpikir ke arah situ. Ya, bayangkan kalau masuk ke sini hanya berapa orang aja protes masalah seragam, masalah baju yang dipakai, nggak akan bisa ngaji. Hah? Atau bukan protes lah, harus seragam, kayaknya nggak akan bisa sepakat. Bolehlah seragam, pasti modelnya berbeda-beda. Karena manusia sunatullah. Oleh karena itu yuk sadarilah kita beragama itu harus luas. Ya. Dengan warahmatullah. Kalau kita sudah mampu afsus salam isinya warahmatullah, Allah turunkan kasih sayang. Wa barakatuh. Terakhir, dimensi dalam salam itu, dalam konsep ini adalah menebarkan berkah. Berkah hidup kita, berkah kesehatan kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu kita, berkah berbangsa kita, berkah rumah tangga kita, berkah rezeki kita, berkah kelompok kita, dan seterusnya, insya Allah. Yuk carilah berkah dan manfaat dalam hidup. Kunci daripada semua itu akhlakul karimah, atau yang kita kemas dengan konsep tasawuf. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau saya selalu menanggapi pertanyaan itu ilmu untuk kita semua. Pertanyaan as-su'al nisful ilm. Pertanyaan itu setengahnya sudah berbentuk ilmu. Cuma karena untuk ditanyakan jadi saling melengkapi, ya. Jadi saya selalu memberikan penghargaan kepada siapapun. Orang yang bertanya itu sesungguhnya sudah memiliki ilmunya. Cuman ilmunya untuk di-sharingkan. Korban itu ada dua, korban sunnah, ada korban wajib. Wajibnya disebut karena nadar. Kalau korban nadar itu wajib dilaksanakan, dan yang berkorban tidak boleh memakan anggota bagian hewan kurban itu. Ketika korban sunnah, maka kita boleh mengambil sepertiganya, dan sunnah memakan hatinya kalau kita tidak ada kendala untuk makan hati, ya, bukan penyakit hati, bukan, tapi hatinya hewan kurban dimakan. Persoalannya adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kiriman bagian daging kurban, tidak ada masalah. Itu boleh, orang kaya, orang miskin, orang non muslim boleh dikasih.
dari orang yang membagikan daging hewan kurban. Ya, kalau ragu kasih ke saya nggak apa-apa. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi boleh menerima. Oh, saya kan orang mampu, saya bisa korban, saya korban juga, tapi dikasih. Yang ngasihnya orang lain nggak diterima saja, boleh. Ya. Kemudian terkait zikir, Pak. Zikir itu zikrun, jangan dibaca zakar ya Pak. Beda kalau zakar sama zikrun. Beda harokat, beda arti. Zakar itu kemaluan laki-laki. Zikrun, zikr itu adalah mengingat Allah. Ayat tanbih. Cara mengingat Allah itu macam-macam, Pak. Apa yang menyebabkan kita ingat kepada Allah? Bisa saja dengan cara Bapak Ibu lagi kerja, melihat ciptaan-ciptaan Allah. Itu namanya ayat-ayat kauniyah tadi. Tetapi di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, untuk mengingat Allah yang lebih utama itu adalah sholat. Lidzikri, mengingat Allah. Di dalam sholat itu tidak ada bacaan-bacaan yang tidak bermakna. Di dalam sholat itu tidak ada bacaan-bacaan yang bukan doa, semuanya doa. Dari mulai takbiratul ihram, dan juga di dalam sholat tidak boleh ada ucapan-ucapan ajamiyah, kaulan ajam. Ya, ucapan-ucapan bahasa-bahasa selain daripada yang telah ditentukan. Mulai takbiratul ihram sampai salam semuanya harus kalimat-kalimat lughatul arabiyah, bahasa Arab, yang bahasa Arab pun bukan sekadar bahasa Arab saja, tapi adalah tuntutan-tuntutan sallu kama ra'aitumuni usolli. Dasarnya di situ, salat. Kemudian yang kedua, zikir kalau sudah kita salat kan terbatas. Umpamanya salat 5 waktu, yang paling penting. Ya, 5 waktu. Kemudian ditambah dengan rawatib. Rawatib juga terbatas. Ditambah lagi dengan duha umpamanya, juga terbatas. Ditambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan taubat, tambah lagi dengan hajat, tambah lagi dengan macam-macam lah ya. Masih kurang nawafil mutlak. Ya, salat mutlak itu enggak ada jumlah terbatas rakaatnya. Siti Rabi'atul Adawiyah itu ketika sehari semalam bisa melaksanakan sholat bisa lebih daripada 1000 rakaat. Ada di sini yang 1000 rakaat. Ya, Siti Rabi'atul Adawiyah, perempuan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Bapak baca Al-Quran. Ya, baca Quran. Karena Quran itu adalah diskusi, dialog. Quran itu kalamullah, firman Allah. Jadi kalau kita ingin diskusi dengan Allah, kita ingin berkomunikasi dengan Allah, kita ingin curhat dengan Allah, qiraatul Quran. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafatsumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada perkumpulan manusia dimanapun dia berada, selama perkumpulan itu dibacakan 2 hal. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada perkumpulan di rumah-rumah Allah dimanapun dia berada, yang dilakukan apa? Yatsluna kitabah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, belajar, tadarus, mengingatkan kalau yang keliru dan seterusnya. Bainahum, di antara mereka. Apa yang didapat? Illa nazalat alaihimus sakinah, dia orang yang semacam ini mendapatkan ketenangan, as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat kasih sayang Allah. Wa khafatsumul malaikah, kehidupannya akan selalu didampingi, kawal oleh malaikat. Pas pampres mengawal presiden, ajudan mengawal jenderal. Kita siapa? Langsung malaikat yang mengawalnya, diperintahkan oleh Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, di saat nanti tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menyahut kita, maka Allah nanti di alam mahsyar akan memanggil kita. Indahnya bukan main. Kemudian ya lakukan kalau sudah baca Quran, apalagi ini masih kurang, Bapak, selawat Pak.
Salawat itu bacaan yang tidak pernah hilang, tidak pernah kosong pahalanya. Ngerti nggak ngerti, punya sedang suci ataupun sedang tidak suci, baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan macam-macamnya banyak salawat itu. Ada juga salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bisa nggak baca kita 12.000 sehari semalam? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah mau dilakukan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat intinya. Silakan. Ungkapan mahabbah, orang yang mengekspresikan ekspresi, orang senang beda-beda, sampai menggerakkan badan, sekali senangnya, huri, gitu. Ketemu sama sang kekasih, bersama dengan sang kekasih. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, barang siapa yang mengucapkan ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, Allah berikan kesempatan ruhnya Nabi Muhammad turun di tempat di mana dia baca salawat. Subhanallah, merinding saya. Allahu Akbar. Maka salawat, jangan mempertentangkan salawatnya. Kalau orang tasawuf mah, wah ngapain salawat ini? Loh, salawat itu kan semuanya sepakat, perbanyak baca salawat. Titik, kata kuncinya di situ. Jangan diperlebar. Nanti tadi kata Bapak ya, mayoritas tapi kecil. Ya. Yuk kita ngaji ini untuk khazanah keilmuan. Semakin orang itu berilmu, akan semakin bijak, akan semakin menghormati seseorang. Semakin dangkal ilmunya, semakin merasa benar. Saya paling benar, pendapat saya paling kuat, pendapat saya. Hanya baru di situ, luas, masya Allah. Betapa luas. Semakin belajar, semakin bodoh kita. Semakin belajar, semakin bijaklah kita. Semakin gak belajar, semakin hanya baca satu kitab yang dibaca, maka semakin dia merasa paling benar, paling ini yang paling islami, ini yang paling Quran, ini yang paling hadis. Mari kita kembali kepada Quran. Anda selama ini kemana saja? Saya sudah bersama Quran sejak kecil sama orang tua, kan begitu? Bapak Ibu pasti jawabannya. Anda mengatakan suruh kembali dengan Quran-Quran yang mana? Kan begitu? Insya Allah gitu ya Pak. Zikir. Kalau sudah salawat, apalagi bacaan kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Atau baca kalimat 1000 dirham. Apa 1000 dirham? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak Pak. Ya. Atau baca zikir dari ayat-ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Zikir. Ya, baca Al-Ikhlas, silahkan zikir. Jadi kalimat itu semuanya adalah untuk mengingat Allah. Semua itu wasilah kendaraan agar kita ingat dengan Allah. Kendaraan mengingat Allah. Demikian, mudah-mudahan tidak puas ya. Kalau puas nggak ngaji lagi nanti. Silakan yang semuanya supaya dengan Islam jangan puas, supaya terus kita semangat belajar. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Yang baik, yang benar semata-mata nikmat dan rahmat dari Allah untuk kita semua. Yang salah, yang kurang baik, yang keliru adalah karena kedangkalan, kekurangan dan kebodohan saya. Oleh karena itu saya mohon maaf, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tuzhilu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikianlah pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.